Terjerat Cinta Om Duda. Episode 53. Kedatangan mantan istri. Princess sekolah dulu ya, Dad, ucap Emily pada sang Daddy yang mengantarkannya ke sekolah. Ya, sayang. Belajar yang benar ya. Nanti Daddy jemput lagi, sahut James seraya mengusap lembut puncak kepala putri mahkotanya itu. Emily mengangguk lantas tersenyum. Ia pun menyalami tangan Daddy-nya lalu mengecup manja Daddy-nya itu. Annabelle, pelajaran apa Princess hari ini? Tanya James pada istri sirinya. Pelajaran olahraga, Tuan, jawab Sofia. Baiklah, kalau ada apa-apa, jangan segan untuk menghubungiku, ya. James berkata diiringi senyuman manisnya. Sofia menyengir kuda serta menggaruk pelipisnya yang sama sekali tidak terasa gatal. Hehehe, tapi saya tidak punya ponsel, Tuan. Ucapnya. James terjingkat kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Apa? Tidak punya ponsel? Tanyanya memastikan. Sofia mengangguk mengiyakan. Ya, Tuan. Jawabnya. Astagfirullah. Kau terlahir di zaman apa, Annabelle? Masa manusia di zaman ini tidak memiliki ponsel? Benar-benar kuno. Sungut James yang tampak keheranan. Sofia tersenyum kecil. Sebenarnya bukan tidak punya, tapi ketinggalan di rumah. Ucapnya dalam hati. Dewi Peri tidak punya ponsel, iya. Emily menatap kasihan pada Dewi Perinya. Sofia mengangguk kecil. Kalau gitu, Daddy yang harus membelikan Dewi Peri ponsel, celetuk gadis kecil itu yang selalu tepat sasaran. James melirikkan matanya pada Sofia dan sedetik kemudian ia pun mengangguk mengiyakan. Tentu saja, sayang. Daddy akan memberikan apapun yang Dewi Perimu butuhkan. Daddy janji. Ucapnya seraya sesekali menatap penuh cinta pada istri sirinya itu. Sofia tersenyum manis mendengar itu. Sementara Emily tampak bersorak kegirangan. Yayai. Daddy baik deh. Sorak gadis kecil itu. James tersenyum. Tentu saja, sayang. Ucapnya. Setelah dirasa cukup, James pun bergegas berangkat ke perusahaannya. Sementara Sofia dan Emily masuk ke sekolahan. Benar juga, semestinya aku sigap membelikan Annabelle ponsel untuk keperluan sehari-hari. Tentu saja ia akan membutuhkan ponsel untuk menghubungiku dan menghubungi orang tuanya. Tapi, selama ia tinggal di rumahku, bagaimana caranya dia menghubungi orang tuanya di desa? Dan, bagaimana caranya mengirimkan uang untuk orang tuanya? Aku jadi penasaran. Sebenarnya, bagaimana kehidupannya di desa? Aku jadi semakin ingin segera menemui kedua orang tuanya. Mungkin aku harus membahas ini dengan Annabelle. James tampak bermonolog dengan dirinya sendiri. Aku ingin kau membelikan ponsel untuk Sofia, ucap James pada asisten pribadinya yaitu Leo. Leo mengerutkan dahi dan sempat tidak percaya. Namun walaupun begitu, ia tidak berani bertanya apa-apa pada bosnya itu. Baik, bos. Akan saya belikan sekarang juga. Jawab Leo dengan sigap. James mengangguk. Satu lagi. Ucapnya yang membuat Leo menghentikan langkahnya. Apa lagi, Tuan? Tanya Leo. James terdiam sejenak. Sebenarnya ia sangat bingung harus bicara atau tidak. Tuan, ada apa? Tanya Leo yang sebenarnya sangat penasaran. Itu, kemarinlah. Ucap James meminta Leo untuk mendekatinya. Leo pun menurut, dan James langsung membisiki apa yang dia perintahkan pada Leo. Doh, baiklah, Tuan. Kalau gitu, saya permisi. Leo mengerti dan langsung bergegas melakukan apa yang bosnya perintahkan. Selepas kepergian Leo, James menghempaskan tubuhnya pada kursi kebesarannya. Akhirnya Leo tahu pernikahanku dengan Annabelle.
Tapi, itu tidak masalah. Dia adalah orang yang tepat. Tampaknya, aku tidak akan bisa melakukan apapun sendiri, ucap James Raya menatap langit-langit ruangannya. Ya, James memang baru saja memberitahu Leo perihal pernikahannya dengan Sofia. Tentu saja ia beritahu, sebab ia meminta Leo untuk membeli beberapa setel pakaian tidur yang seksinya bukan main. Tak berapa lama, seseorang masuk ke dalam ruangannya. Dan hal itu membuat James meninggalkan lamunannya. "Permisi, Pak. Ada yang ingin bertemu dengan Anda," ucap Ririn pada bos tampannya itu. Siapa?" tanya James. "Kak Mila, Pak," jawab Ririn. "Mila, suruh dia masuk," perintah James. Ririn mengangguk mengiyakan. Tak berapa lama, Mila masuk ke dalam ruangan James. Namun, ia tidak sendiri. Terlihat seorang pria berwajah asing berjalan sejajar dengannya. Dan hal itu membuat James mengerutkan dahi. "Selamat siang, Pak James," sapa Mila dengan senyuman hangatnya. James beranjak dari duduknya lalu menyunggingkan senyuman ramahnya. "Siang, Mil. Sudah lama sekali tidak bertemu. Dan ini, pria asing itukah?" sahut James. Mila mengangguk serta tersenyum. "Oh, oke. Aku rasa ada hal yang penting yang akan kau bicarakan padaku." James melangkahkan kakinya lalu mendudukkan bokongnya di sofa. "Ayo, silakan duduk," ucapnya. Mila mengangguk, lalu ia pun mendudukkan bokongnya di sofa. Begitupun dengan pria di sampingnya itu. "Bagaimana kabar Anda, Tuan?" tanya Mila. "Seperti yang kau lihat, Mel. Aku sehat walafiat," James menjawab disertai senyumannya. "Dan kau, kapan akan menikah dengan pria ini?" tanyanya sembari menyunggingkan senyumannya pada calon suami Mila. Mila tersenyum hangat, lama tak jumpa dengan sang mantan bosnya. Membuat wanita cantik itu sedikit merasa canggung. Sementara itu yang terjadi di bawah. "Biarkan aku masuk," ucap Luna pada kedua security yang menghalanginya untuk masuk ke dalam perusahaan mantan suaminya. "Tidak bisa, Pak James melarang Anda untuk menemuinya," ujar security penuh penegasan. "Sialan. Jangan membuatku marah," teriak Luna yang tampak emosi jiwa. "Sebaiknya Anda pergi sebelum kami menyeret Anda dari sini," ucap si security. Luna menatap bengis pada para security dan para karyawan yang menatapnya sinis. "Bagaimanapun aku harus masuk ke dalam ruangan James," Luna membatin. Di ruangan James. "Jadi, 2 minggu lagi kalian akan menikah. Oh my god, secepat itu ya. Aku ikut bahagia, Mil," seru James yang tampak sedikit kaget mendengar tanggai pernikahan Mila. "Ya, Pak. Kami memang tidak berniat untuk menunda-nunda." "Terima kasih, Pak. Saya harap Anda dapat hadir di acara pernikahan kami nanti," jawab Mila. James tersenyum serta mengangguk. "Tentu saja, Mel. Aku pasti akan hadir. Princess pasti akan terkejut mendengar hal ini," sahutnya. "Syukurlah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Semoga Princess pun bisa ikut dengan Anda, Pak," ucap Mila. "Ya, itu pasti, Mil," jawab James. "Bahkan aku akan mengajak istriku ke acara pernikahanmu," gumamnya dalam hati. Tak berapa lama. "Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar." Ririn datang dengan raut wajah yang panik. "Ada apa, Rin?" tanya James. "Di bawah, Anu, mantan istri Anda." "Cek, lintah darat itu benar-benar kurang ajar," umpat James penuh emosi. "Astagfirullah, wanita rubah itu masih saja mengusik hidup Anda, Pak. Benar-benar tak tahu diri," cicit Mila yang juga tampak kesal. "What happened, baby?"
Tanya si pria asing yaitu calon suami Mila. Mila membisiki calon suaminya agar dapat mengerti. Sepertinya aku harus turun tangan, ucap James yang kemudian melangkahkan kakinya keluar ruangannya. Mila, Ririn dan pria asing calon suami Mila mengekori James dari belakang. Tentu saja mereka ingin tahu kejadian di bawah sana. Luna melempari para security dan para karyawan yang menghalanginya menggunakan bebatuan. Tentu saja hal itu semakin menimbulkan kegaduhan. Benar-benar tak memiliki urat malu, wanita itu bahkan berteriak-teriak seperti orang strese. Katakan pada bos kalian jika mantan istrinya ingin bertemu dengannya. Teriak Luna membabi buta. Para security dan para karyawan tampak tak ada yang menanggapi. Mereka hanya menghalangi Luna agar tidak bisa masuk ke dalam perusahaan milik mantan suaminya itu. James, keluarlah kau. Jangan berpura-pura cuek padaku. Pekik Luna semakin merajalela. Ada apa ini? Suara bariton itu seketika memecah keramaian yang terjadi di sana. Para karyawan dan security menunduk dan bergeser memberi jalan untuk bos mereka semua. Luna menolehkan wajahnya dan seketika ia tersenyum penuh kejahatan. James, mereka melukaiku, ucap wanita rubah itu seraya berlari menghampiri mantan suaminya. Tanpa malu ia mendekap badan kekar yang ia rindukan. James benar-benar dibuat kesal dan marah oleh wanita yang telah sialan itu. Dengan keras ia mendorong tubuh mantan istrinya sehingga membuat wanita itu terjerembab di hamparan paving block. Jaga sikapmu, lintah darat. Tegas James seraya menatap marah pada mantan istrinya itu. James, kau jangan berpura-pura, aku tahu jika kau masih mencintaiku. Luna bangun dari tempatnya lalu melangkah mendekati mantan suaminya. Jangan mendekatiku. Aku jijik padamu, ucap James yang tampak mengeraskan rahangnya menahan emosi. Luna tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan begitu merasa malu pada semua orang yang ada di sana. Wajahnya begitu merah padam menahan malu dan menahan emosi. Sementara semua orang tampak berbisik-bisik dan menatap sinis padanya. Ternyata kau masih tidak punya malu, Luna, ucap Mila. Luna memelototkan matanya dan mengepalkan tangannya menahan emosi yang bersarang di dalam setiap aliran darahnya. Oh, dan ternyata si sialan ini masih di sini. Apa jangan-jangan kau berusaha keras menjadi pengganti diriku? Tuding Luna dengan tatapan penuh permusuhan. Jaga ucapanmu, Luna, tegur James dengan nada yang tinggi. Luna memutar bola matanya jengah. Aku bicara yang sebenarnya. Karena memang wanita ini sangat menginginkan dirimu, James, ucapnya penuh percaya diri. Kau salah menebak, rubah betina, cicit Mila. Aku sudah akan menikah dengan pria ini, lanjutnya seraya merangkul manja lengan calon suaminya yang tampan itu. Luna tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap sengit pada Mila. Sebaiknya kau hapus tuduhanmu yang selalu bersarang di hati dan di kepalamu itu. Karena hal itu hanya akan membuatmu malu, ucap Mila penuh penegasan. Sekarang sudah jelas. Mila tidak seperti yang kau pikirkan. Dan, sebaiknya sekarang kau pergi dari perusahaanku. Kau hanya mengotori wilayahku. Cicit James yang tampak menekan setiap ucapannya. Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum kau kembali padaku, James, ucap wanita yang tidak tahu malu itu. James tampak memutar bola matanya jengah dan membuang napasnya. Sementara Mila tampak tersenyum sinis dan menatap penuh ejekan pada wanita rubah itu. Kau sangat tidak tahu malu, Luna. Dulu, kau sendiri yang mengkhianati Pak James. Kau membagi cinta dengan atasanmu yang sudah bau tanah itu. Hanya karena menginginkan popularitas dan ketenangan, kau bahkan berani menduakan Pak James.
Seolah semua cinta dan kasih sayang yang Pak James berikan untukmu tidak ada apa-apanya di matamu. Dan kini, kau sendiri yang mengejar-ngejar mantan suamimu dengan tidak punya rasa malu. Rupanya, kau telah menjilat ludahmu sendiri. Benar-benar tak tahu diri. Ungkap Mila yang sangat kesal dan emosi pada mantan suami James. Mendengar hal itu membuat Luna naik pitam dan tak terima. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, tapi dia benar-benar tidak terima dipermalukan seperti itu oleh Mila. Sialan kau. Berani sekali kau menghinaku seperti itu. Tak akan ku ampuni kau, sialan. Umpat Luna seraya menyerang Mila dengan mendorong tubuhnya. Mila tampak terhenyak kaget mendengar serangan dari Luna. Untung saja sang calon suami dengan sigap menangkap tubuhnya sehingga ia aman dan tidak terjatuh begitu saja. James yang melihat tindakan brutalis Luna benar-benar sudah tak tahan lagi. Jika tidak memikirkan nasib putrinya, mungkin saja ia sudah melakukan apapun pada mantan istrinya itu. Kau sudah melebihi batas, Luna. Aku harap ini kali terakhirnya kau berbuat ulah. Jika masih terulang kembali, aku sungguh tidak akan segan-segan menghukummu seberat-beratnya. Ucap James dengan tatapan penuh permusuhan. Hahaha. Aku tidak takut, James. Karena aku yakin kau dan Princess akan kembali padaku. Hahaha. Balas Luna diiringi tawa jahatnya. Security, seret dia sekarang juga. Aku jijik melihatnya. Perintah James pada security. Baik, Pak. Jawab para security itu. Tanpa membuang waktu lagi, para security itu pun menangkap tangan Luna lalu menyeretnya keluar dari wilayah perusahaan milik James. Benar-benar tidak tahu malu. Cicit James saat Luna sudah enyah dari pandangan matanya. Saya benar-benar tidak habis pikir pada wanita itu, Pak. Dia yang mencoba mendua, tetapi dia juga yang mengemis cinta dari Anda, ucap Mila. Entahlah. Dia memang bukan manusia, Mil. James berucap dengan ekspresi penuh kemarahan. Saya takut dia akan berbuat nekat pada Princess, Pak, ucap Mila. Itu tidak akan kubiarkan, Mil, balas James. Aku akan selalu mengawasi dan menjaga Princess dari kejahatannya. Lanjutnya. Semoga saja tidak terjadi, ucap Mila. Malam hari di kediaman James. Ceklek. James membuka pintu kamar putrinya. Di dalam, hanya ada sang putri yang sedang duduk menghadap meja belajarnya. Princess, kemana Dewi Perimu? Tanya James seraya mendekati putri mahkotanya. Dewi Peri sedang membuatkan susu untuk Princess, Dad. Gadis kecil itu menjawab seraya menolehkan wajahnya pada dadinya. Baiklah. Kalau gitu Daddy akan berdiri di dekat pintu dan akan mengejutkannya, ucap James usil. Hati-hati, Dad. Jangan sampai Dewi Peri jantungan, celetuk Emily. Hehe, tidak akan, sayang. Dia hanya akan latah saja, jawab James seraya melangkahkan kakinya ke dekat pintu. Sementara Emily tampak serius dengan alat tulisnya. Tak berapa lama. Ceklek. Pintu kamar terbuka, Sofia melangkah masuk, dan duar. James mengejutkan istri sirinya. Hua, Muonyong Lu. Sontak saja Sofia menyiramkan segelas susu hangat di tangannya pada wajah suami tampannya itu. Ia benar-benar terkejut. Bersambung.